Salam sejahtera buat kita semua, selamat hari Minggu. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam bentuk ibadah kita di rumah masing-masing. Mari kita berdiri, kita meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, beberapa hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa Ia akan mengirim Roh Penolong, yakni Roh Kudus, untuk menyertai setiap murid-Nya dalam tugas kesaksian yang utuh. Bukan menyempitkannya dengan cara bercerita saja. Melalui tema khotbah hari ini, bersaksi dalam keutuhan relasi. Kita diingatkan bahwa relasi utuh yang dimaksud adalah persekutuan kita yang akrab dengan Tuhan, akan berdampak dalam pelayanan dan persekutuan dengan sesama. Kita bersaksi bukan sekedar berbicara, tetapi utuh seperti Tuhan Yesus dalam berkarya. Umat Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian dari KJ 242 bait 1 sampai 3. Yesus menginginkan daku. Daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, saya mengajak kita hening sejenak.
Yesus Kristus telah naik ke surga dalam kemuliaannya. Ia menugaskan agar karyanya terus berlangsung di bumi ini. Ia juga berjanji untuk melengkapi tugas kesaksian itu. Roh Kudus akan menyertai setiap orang percaya. Maka sudah selayaknya lah kita menjadi murid-murid Tuhan yang bersaksi dengan utuh. Namun sayangnya kehidupan kita tidak mencerminkan apa yang Tuhan inginkan. Di mulut kita sering menyatakan tentang berita cinta kasih Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari justru kita sulit untuk mengasihi bahkan orang-orang terdekat sekalipun. Kita sering menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita dengan tutur kata dan sikap perilaku kita. Saudara-saudara, marilah kita mengaku dosa-dosanya secara pribadi. Kita memohon Tuhan mengampuni kita dan menolong kita untuk mampu menjadi saksinya yang baik dan utuh. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Marilah umat Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari NKB 34 bait 1 sampai 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan diberitakan. Kita berdoa. Ya Allah, sebagai satu persekutuan iman yang direngkuh oleh cinta kasih-Mu, kami baru saja merayakan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Dan kami akan menantikan perayaan iman kami dengan turunnya Roh-Mu yang kudus di dalam Pentakosta. Di tengah kedua peristiwa iman yang menggembirakan ini, kami hendak membaca firman Tuhan. Dan biarlah itu membuat kami mampu memaknai hidup iman kami sebagai kehidupan yang bersatu, mengambil bagian ke dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu bersabdalah Tuhan, sebab kami semua telah siap untuk mendengarkan. Berkatilah umat Tuhan yang rindu untuk disapa oleh sabda-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang dalam kelemahan Engkau pakai untuk mewartakan kebenaran-Mu ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 26. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini." Dilanjutkan dengan ayat yang ke-21. "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Lalu mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya baik siang maupun malam.
Nasihatnya orang-orang fasik, tak berdiri di jalan pendosa, menghindari pencemooh. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Dia bagaikan pohon yang di taman, di tepi aliran air berlimpah, dan berbuah lebat pada musimnya, yang daunnya takkan layu. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Tak begitu jalan orang fasik, seperti sekam ditiup angin, takkan tahan dalam penghakiman di kumpulan orang benar. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Jalan orang benar dikenal Tuhan, apa yang dibuatnya berhasil. Berbedalah jalan orang fasik dan menuju kehancuran. Bahagialah setiap orang yang sukai Taurat Tuhan, yang tekun merenungkannya, baik siang maupun malam. Bacaan kedua terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Doa Yesus sebelum ia disalibkan. Yohanes 17 ayatnya yang ke-6 hingga ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu.
Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jemaat Tuhan, demikianlah firman yang telah disampaikan. Berbahagialah mereka yang dengan sepenuh hati, namun juga dengan kekuatan Roh Kudus, berusaha untuk memahami, menyimpannya dalam hati, dan melakukan sabda Tuhan ini di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, bersaksi merupakan tugas dan panggilan kita sebagai orang Kristen, siapapun dia. Dia bukan hanya tugas pendeta atau tugas penginjil. Setiap orang yang percaya sudah disentuh hati dan hidupnya oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Diundang untuk bersaksi. Tetapi ketahuilah bahwa ada banyak cara untuk bersaksi, saudara, atau mempersaksikan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ada banyak cara, dan tidak ada satu cara yang lebih baik dari cara-cara yang lain. Mengapa? Sebab setiap situasi yang khusus membutuhkan cara bersaksi yang juga khusus. Pada umumnya kita tahu, kita percaya bahwa mempersaksikan itu berarti bicara tentang keselamatan yang datangnya dari Allah yang kita alami di dalam Yesus Kristus. Itu pengertian yang umum. Tetapi situasi khusus membutuhkan cara khusus kita mengekspresikan apa artinya mempersaksikan Kristus itu. Misalnya ketika ada sebuah bencana alam, dan orang-orang menderita karena rumah yang hancur atau harta benda yang hilang, nyawa yang melayang dan sebagainya dan seterusnya.
Kalau Anda datang ke tempat itu dan berbicara tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda akan diusir. Sebab yang mereka butuhkan adalah bantuan yang nyata. Dan apakah itu mempersaksikan Kristus? Ya, sebab Kristus hadir di dalam cinta yang membantu, yang memulihkan orang-orang yang sedang sengsara itu. Atau misalnya ketika ada orang yang bersedih, berduka, kesaksian kemudian hadir melalui tindakan nyata kita, mendampingi, memberikan penghiburan walaupun mungkin tanpa kata-kata yang kita sampaikan. Seolah-olah bagi mereka Kristus hadir di samping mereka, memeluk mereka, ikut menangis dengan mereka. Atau ketika sebuah situasi konflik, 2 atau 3 atau lebih pihak yang bertikai, Kristus Sang Pendamai itu kita persaksikan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan kesediaan kita menanggung resiko untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai itu. Dan seterusnya dan sebagainya. Setiap situasi yang khusus membutuhkan ekspresi kesaksian yang khusus juga. Saya ingat satu kali bertahun-tahun silam, saya jarang pergi ke mall, tapi kali itu saya makan di mall. Dan dalam satu waktu saya melihat ketika berjalan ada seorang ibu yang tampaknya tidak seiman dengan kita karena kelihatan dari cara berpakaiannya. Tampak sedang kerepotan di depan sebuah toko buku besar di mall itu. Kenapa kerepotan? Karena 2 anaknya masih kecil, yang satu di dalam stroller, ya, kereta dorong, yang satunya lagi sudah berjalan tapi merengek-rengek. Tiba-tiba saya melihat ada seorang Kristen yang ingin bersaksi bahwa Yesus itu Juru Selamat, datang dan ibu yang kerepotan itu kemudian disapa dan kemudian dia memberikan sebuah traktat tentang Yesus Kristus. Bayangkan, dalam situasi yang begitu merepotkan, kemudian orang diajak untuk mendengar orang lain yang Kristen itu untuk berbicara tentang Kristus. Tentu sama sekali tidak cocok dengan situasi yang ada. Jadi ada banyak cara untuk bersaksi, tetapi yang terpenting adalah bukan bagaimana caranya. Kita akan minta pada Roh Kudus untuk memberi hikmat menyampaikan kesaksian itu, tetapi yang terpenting adalah apa yang kita persaksikan. Atau lebih tepat lagi, siapa yang kita persaksikan. Dan jawabannya jelas. Kita mempersaksikan Allah yang mengasihi dunia melalui Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Itu jawabannya. Panjang ya. Saya akan ulangi lagi. Kita mempersaksikan Allah yang mengasihi dunia ini melalui Yesus dan di dalam Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara melihat di dalam definisi ini bahwa inti pusat isi dari kesaksian itu adalah Allah Tritunggal, bukan? Sebab memang kesaksian itu adalah misi, tetapi siapa yang melakukan misi? Di dalam iman kita diyakini bahwa misi itu pertama-tama adalah Allah Tritunggal yang melakukannya, bukan kita. Dia adalah misi Allah, missio Dei, kata Latinnya. Allah kita adalah Allah yang misional, Allah yang diajarkan berkali-kali di dalam Alkitab sebagai Sang Bapa yang mengutus Yesus Kristus Putra Tunggalnya itu ke dalam dunia melalui kuasa Roh Kudus. Ya. Termasuk juga di dalam bacaan kita ini, di dalam Yohanes pasal yang ke-17 tercermin dengan sangat kuat pemahaman itu. Ayat yang ke-8 dan 18 menunjukkan satu frasa yang tegas bahwa Sang Bapa mengutus aku, kata Yesus. Sang Bapa mengutus anaknya. Bahkan di dalam ayat yang ke-18 ditegaskan bahwa pengutusan Allah, pengutusan Sang Anak oleh Allah Sang Bapa itu menjadi dasar bagi pengutusan kita, para muridnya, Anda dan saya. Jadi kita diutus pertama-tama karena Yesus diutus oleh Sang Bapa. Kita hanya mengambil bagian ke dalam pengutusan Yesus Kristus. Jadi prinsip
misi Kristen adalah bahwa kita dipanggil, kita diundang untuk masuk ke dalam misi Allah yang mengutus anaknya. Dengan kata lain, misi Kristen adalah misi Allah dan bukan misi kita. Dan ketika kita mau ikut dalam misi Allah itu, ada banyak cara untuk mengekspresikan kesediaan kita untuk melakukan misi itu juga. Ada banyak cara, dan salah satunya kesaksian verbal melalui kata-kata, Yesus itu juru selamat yang menyelamatkanmu. Tetapi misi yang sama bisa hadir dengan berbagai cara. Misi pendamaian, misi pelayanan, misi keutuhan ciptaan. Bayangkan, Anda bekerja keras untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Itu pun adalah misi Allah. Keselamatan itu begitu paripurna, begitu beragam dimensi, dan kita dipanggil untuk melakukan semuanya. Nah, pertanyaannya adalah kita diutus ke mana? Tentu saja ke dalam dunia, bukan? Maka penting bagi kita secara untuk memahami siapa kita, bukan hanya di hadapan Allah yang kita kenal dalam Yesus, tetapi juga siapa kita di hadapan dunia yang ke dalamnya kita diutus itu. Nah, coba perhatikan di dalam doa Yesus ini ada 3 frasa penting yang mau kita teliti bersama. Di dalam 3 ayat yang terpisah satu sama lain di dalam Kesatuan Yohanes 17. Tetapi saya tidak akan baca seluruh ayat-ayat itu secara lengkap, ya. Cukup untuk menunjukkan ada 3 frasa penting di dalam doa Yesus ini. Ayat 11, 14, dan 18. Pada ayatnya yang ke-11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Frasa yang pertama, di dalam dunia. Frasa yang kedua ayat yang ke-14, Saudara mengatakan demikian. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Yang pertama tadi di dalam dunia, yang kedua adalah bukan dari dunia. Ayat yang ke-18 menambah 2 frasa ini dengan berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, coba perhatikan saudara, ada 3 frasa yang menarik di sini yang menentukan identitas kita. Yang pertama adalah kita ada di dalam dunia. Ini menunjukkan di mana kita harus hidup di dalam dunia ini. Sebagian tinggal di Papua, sebagian tinggal di Mangga Besar, ada yang di Afrika, dan ada lagi yang di Eropa, dan sebagainya dan seterusnya. Menunjukkan lokasi di mana kita harus menjalani hidup ini. Frasa yang kedua dikatakan kita bukan dari dunia. Ini menunjukkan sumber keberadaan kita, sumber identitas kita bukan dari dunia. Karena dunia ini penuh dengan dosa. Kalau Anda berasal dari dunia, maka Anda berasal dari keberdosaan itu. Tetapi kita yang sudah diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus, punya keyakinan bahwa sumber keberadaan kita adalah Allah itu sendiri. Allah yang penuh cinta, bukan dunia yang penuh dosa. Tetapi frasa yang ketiga adalah kita diutus ke dalam dunia. Ada gerak masuk ke dalam dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah begitu mencintai dunia. Karena itu kita juga harus ikut mencintai dan memasuki dunia yang dicintai Allah. Maka sangat aneh kalau ada orang Kristen yang membenci dunia hanya karena frasa yang kedua, kita bukan dari dunia, dunia penuh dosa. Bagaimana mungkin kita bisa membenci yang dicintai Allah? Allah mencintai dunia, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka kita pun harus mengasihi dunia yang penuh dosa itu. Nah, jadi ada 3 frasa yang menunjukkan hubungan kita dengan dunia yang tidak sederhana. Kita di dalam dunia, tapi kita bukan dari dunia. Sekaligus kita diutus ke dalam dunia.
Kenapa begitu kompleks? Karena di dalam Injil Yohanes, saudara, kata dunia yang tunggal, kosmos, memiliki 3 makna sekaligus. Dan ketiga makna itu muncul secara indah di dalam satu ayat, yaitu Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10. Coba perhatikan ayat yang singkat ini. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-10, ia, yaitu Yesus Kristus, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, 3 kali kata dunia ini muncul di dalam satu ayat ini, tetapi maknanya yang berbeda. Yang pertama ketika dikatakan ia telah ada di dalam dunia, dunia dalam arti netral, tempat kita berada. Dan dunia dijadikan olehnya, artinya apa? Positif, apresiatif. Allah mencintai dunia semacam itu. Tetapi kalimat yang ketiga menarik, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dan dunia pada pengertian ketiga ini adalah dunia dalam arti negatif. Dunia yang melawan Allah, dunia yang membelakangi Allah, dunia yang penuh dengan dosa. Dan 3 makna ini paralel dengan 3 frasa yang kita lihat di dalam Yohanes 17, bukan? Ketika Yesus berkata kita berada dalam dunia, itu menunjuk dunia secara netral. Ketika Yesus berkata mereka bukan dari dunia, itu menunjuk dunia yang negatif, dunia penuh dosa. Tetapi ketika dikatakan aku mengutus mereka ke dalam dunia, itu karena cinta Allah besar pada dunia. Dunia begitu positif di hadapan dan di mata Allah. Maka saudaraku, jangan menyerah dengan dunia ini. Dunia ini memang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kebobrokan, penuh dengan dosa. Hampir setiap hari kita mendengar berita-berita yang mengerikan di tengah dunia ini. Tetapi Allah tidak pernah menyerah dengan dunia ini. Allah terlalu mencintai dunia ini hingga dia rela memberikan anaknya. Dan itulah setepatnya panggilan kita yang harus mempersaksikan cinta Allah yang tidak pernah menyerah. Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi dunia ini. Teruslah, jangan pernah berhenti mempersaksikan Allah yang kita kenal dalam Yesus. Allah yang selalu mencurahkan, melimpahkan kasih-Nya kepada dunia melalui kita dan kepada kita. Nah, dengan pemahaman semacam itu, saudara, maka mari kita bicara soal salah satu cara mempersaksikan cinta Allah yang luar biasa dan tak pernah menyerah itu. Di awal tadi saya mengatakan bahwa ada banyak cara mempersaksikan Allah. Dan hari ini kita belajar salah satu cara yang sungguh penting, yaitu melalui apa? Melalui kesatuan hati kita sebagai umat Allah. Dan itulah yang disebut gereja. Hidup bersama sebagai satu persekutuan, itu pun adalah cara kita bersaksi. Loh, kenapa bisa begitu? Sebab salah satu yang membuat dunia ini tidak nyaman untuk dihuni adalah karena penuh dengan permusuhan. Konflik di mana-mana, pengkhianatan, penindasan satu kelompok terhadap kelompok yang lain, rasisme, diskriminasi, dan seterusnya dan sebagainya. Dan semua itu masalahnya berujung pada satu kata, satu titik, relasi. Dunia kita memimpikan persatuan. Dunia kita merindukan perdamaian. Dunia kita mendambakan relasi yang akrab. Dan itulah sesungguhnya karakter yang begitu indah dari Allah Tritunggal. Allah kita, Allah persekutuan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah yang kita kenal adalah Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya itu adalah persekutuan cinta kasih yang sangat akrab. Saling mengasihi, saling memberi ruang, saling menghidupi. Dan itu yang kita persaksikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita juga menjalin relasi penuh cinta di dalam gereja dan persekutuan kita, dimanapun kita berada. Ayat 11 secara khusus
menunjukkan apa artinya bersaksi kepada dunia yang terpecah dan penuh perselisihan ini. Mari kita lihat ayat yang ke-11, saya akan bacakan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Artinya apa? Kita menampilkan Kristus yang sudah bersatu dengan Bapa. Kristus hadir dalam diri kita. Kemudian dikatakan, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah aku berikan kepadaku. Dan coba perhatikan ini, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi alasan mengapa kita bersatu dalam persekutuan orang percaya adalah karena Allah kita adalah Allah persekutuan. Bapa dan anak menjadi satu. Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa, dalam kuasa Roh Kudus. Dan dengan mengusahakan persatuan dan kesatuan iman semacam ini, kita ingin berkata kepada dunia. Kita ingin memperlihatkan dunia. Lihatlah Allah yang kami kenal dalam Yesus. Allah yang kami sembah. Lihatlah persekutuan kami. Ketika dunia melihat kita, dunia semoga melihat Allah, persekutuan itu. Maka mari kita usahakan sekuat tenaga persatuan di dunia yang penuh dengan kebencian ini dengan cara apa? Memberi teladan apa artinya kesatuan itu melalui gereja kita, persekutuan kita. Dan itu berarti sebaliknya juga. Ketika kita hidup dalam konflik, perselisihan, egoisme, ketidakpedulian pada orang lain dalam persekutuan kita, kita sedang mencoreng wajah Allah di hadapan dunia. Kita mempermalukan Yesus di hadapan dunia. Maka mari usahakan kesatuan kita. Kesatuan gereja sangat penting. Baik di tingkat lokal, di GKI Mangga Besar, kesatuan di tingkat sinode, GKI, tetapi juga kesatuan gereja yang lebih luas. Kita merayakan perbedaan ini bukan sebagai sesuatu yang mengancam, tetapi sebagai sesuatu yang indah. Ada GKI, GPIB, GBI, GRII, Katolik, Ortodoks, dan ada banyak cara pemahaman yang berbeda, cara ibadah yang berbeda, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak boleh menghalangi kita untuk bersatu dan bersekutu. Saudara, ketahuilah bahwa sejak dalam kandungan ibu saya orang GKI. Ayah saya pendeta GKI. Sekarang saya pendeta GKI. Saya sangat bangga menjadi seorang GKI. Namun justru karena itu saya juga harus menghargai mereka yang berasal dari gereja yang berbeda dari saya. Ada banyak cara mengasihi Allah melalui gereja yang beragam. Ada yang kalau ibadah sangat ekspresif, bertepuk tangan dengan menari, dengan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Kalau GKI itu gerakannya cuma 2, duduk berdiri, duduk berdiri. Tepuk tangannya juga seringkali dibilang fals, kata teman saya. Tetapi lihatlah itu bukan sebagai kekurangan atau kelebihan, tetapi sebagai kekayaan karena perbedaan. Sebab walaupun GKI mungkin tidak ekspresif, tetapi ada banyak kelebihan atau keunikan yang bisa kita tawarkan kepada persekutuan gereja-gereja ini. Saya melayani banyak gereja yang berbeda. Entah yang sama-sama Protestan, tapi juga yang Pentakostal, karismatik, bahkan Katolik. Kenapa? Karena ini semua saya lakukan untuk memperjuangkan terwujudnya doa Yesus ini. Supaya mereka semua menjadi satu. Satu tidak sama dengan seragam. Satu justru berarti berbeda dan beragam. Tapi punya komitmen untuk menjadi satu. Dan yang menyatukan adalah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Maka kita diundang untuk punya sikap terbuka dan peduli. Bahkan kepada mereka yang berbeda iman dari kita. Dan itu semua dilakukan melalui cara kita menjalin persekutuan di dalam
gereja lokal kita, GKI Mangga Besar. Di tengah pandemi ini orang cenderung mementingkan kebutuhannya sendiri. Orang Kristen dipanggil untuk peduli pada orang lain. Di tengah pandemi ini semua orang harus menjaga jarak dan menutup diri agar tidak tertular. Orang Kristen juga harus melakukan prokes. Tapi pandemi tidak boleh menutup hati kita bagi sesama. Di tengah banyaknya orang yang saling menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan, orang Kristen boleh dan harus memegang keyakinan dengan teguh yang berbeda dengan yang lain. Tapi itu tidak memberi izin kepada kita untuk menolak orang yang berbeda keyakinan kita. Lalu kita tidak mau berhubungan dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Tidak. Maka hari ini mari kita mengusahakan persekutuan kita. Izinkan dunia melihat siapa Allah di dalam persekutuan kita. Orang bisa melihat siapa yang kita imani, siapa yang kita percaya, siapa yang telah memberikan hidupnya di atas kayu salib itu melalui usaha kita, keteguhan kita, keberanian kita untuk memelihara kesatuan kita. Katakan pada dunia, percayalah kepada Allah yang kami kenal dalam Yesus. Lihatlah persekutuan kami. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama orang percaya dari segala tempat dan abad, kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Rasul. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar, untuk kesadaran yang terus Engkau ingatkan, bahwa ketika kami bersaksi, maka kesaksian itu harus menjadi utuh. Sama seperti Kristus ketika menyaksikan karya Allah di bumi ini. Kami bersyukur untuk Pendeta Yoas yang telah membagikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolongnya untuk terus berkarya, bersaksi. Engkau yang memberkati dengan kebahagiaan. Kami berdoa pada saat ini bersama-sama dengan bangsa dan negara kami. Kehidupan kami masih terus terpuruk oleh krisis pandemi COVID-19. Tuhan yang tolong bangsa ini. Ajarkan kepada kami untuk memahami, mengerti, supaya kami dalam segala aspek menahan diri, bekerja sama dengan baik, supaya virus ini tidak terus menyebar. Berkati upaya pemerintah dalam menanggulangi ini. Upaya pemerintah juga dalam menolong orang-orang yang terdampak parah. Tuhan yang menolong vaksin yang digunakan agar bermanfaat untuk penanggulangan virus ini.
Juga kami berdoa di seluruh dunia, di tempat-tempat di mana wabah ini begitu parah. Tuhan yang tolong, kasihanilah kami. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan yang berkenan untuk menghadirkan perdamaian melalui anak-anak-Mu di tengah-tengah konflik yang terus terjadi di muka bumi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang Engkau hadirkan di muka bumi ini. Tuhan yang tolong supaya mereka dapat menjadi saksi-Mu yang utuh, menghadirkan shalom kerajaan Allah. Kami berdoa untuk setiap kami, khususnya anggota GKI Mangga Besar dan simpatisannya, yang pada saat ini mengalami masa-masa sulit, yang mengalami kesedihan, yang mengalami krisis ekonomi, yang mengalami sakit penyakit, dan pergumulan rumah tangga lainnya. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami, dengan mereka, supaya kami semua dapat bangkit kembali, menatap hari esok yang penuh harapan. Bapa di surga, inilah doa-doa kami, ampuni yang tidak seturut dengan kehendak Bapa, dan biarlah yang terjadi adalah rencana dan kehendak-Mu, karena itu yang terbaik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Yunus pasal 2 ayat 9 mengatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Berdasarkan firman ini, marilah kita menyiapkan persembahan kita. Kita belajar mengucap syukur dengan memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840299340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop. Tuliskan nama saudara dan jumlah nominal persembahan, kemudian bisa dititipkan di kantor gereja pada jam kerja penata usaha melalui Saudari Yuni. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari NKB 208 bait 1 sampai 3, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu siang terus sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen.
Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, sumber berkat dan rezeki, segala sesuatu yang baik asalnya daripadamu. Maka ketika kami hari ini memberikan persembahan, itu semua berasal daripadamu. Ajarlah kami untuk tidak memuaskan diri sendiri dengan berkat-berkat-Mu, melainkan mau berbagi sesama. Utamanya untuk mendukung tugas kesaksian dalam dan melalui gereja-Mu. Berilah hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk bersaksi dengan utuh. Mempunyai relasi persekutuan yang indah, yang baik dengan Tuhan. Dan juga dengan sesama. Maka kembalilah, beraktivitaslah saudara-saudara. Dan jadikanlah hidup keseharian saudara sebagai sarana untuk bersaksi. Dengan berdiri, mari kita nyanyikan NKB 191 bait pertama sampai keempat, dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.